calon sarjana, dia tidak sadar, Pak, bahwa dia telah lupa untuk mengatur mahasiswanya atau menjadikan mahasiswanya atau menciptakan sarjananya yang paham dengan sumber-sumber kenapa masyarakat sakit. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu contoh, Pak, ya. Di zaman tahun Perang Kemerdekaan. Perang kemerdekaan kita dulu. Ya, pemimpin-pemimpin kemerdekaan kan belajarnya di negeri Belanda. Banyak belajar di sana, betul. Nah, orang Belanda mendidik rakyatnya bebas dari sakit masyarakat. Sehingga mahasiswa yang belajar di sana tidak dapat penyakit masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Om Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, penyakit masyarakat ini banyak sekali ya. Ada yang sedang, ada yang parah dan sangat parah. Nah, yang paling penting bagi kita adalah menyembuhkan penyakit ini dan memitigasi sehingga penyakit masyarakat ini tidak bertambah. Tidak bertambah banyak, tidak menyebar luas lagi, dan bisa dimitigasi, bisa dikendalikan. Karena kalau masyarakatnya sakit, itu negara itu sakit dan tidak lama lagi akan hancur negara itu. Nah, untuk membicaranya sudah hadir di podcast TV Masumi ya, Dr. Wazria Vivi ya, PhD di bidang kesehatan masyarakat, dan sudah seringkali di TV Masumi kita ya. Assalamualaikum Pak Waziri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini biang-biang penyakit masyarakat ini, apa terjadi sendiri atau banyak disebabkan oleh pengambil kebijakan atau gimana Pak? Atau dapat tularan dari media atau gimana tuh? Oh ya Pak, kata Bapak sendiri kah? Kebijakan kah? Media kah? Nah, sebenarnya sendiri itu tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya. Tetapi masyarakat ini berpenyakit. Iya. Karena tidak disadari oleh pemimpinnya. Oke. Kadang-kadang pemimpin itu mungkin tidak salah, Pak. Iya. Tapi pemimpin itu disetir oleh orang jahat yang akan menciptakan situasi sehingga masyarakatnya atau bangsanya menjadi sakit. Oke. Ada masalah lagi. Sakit masyarakat ini yang masalahnya adalah tidak disadari. Nah, itu bahaya oleh itu. Pemimpinnya. Tidak dihadari oleh pemimpinnya. Nah, ini bahaya nih. Bahaya itu Pak. Apa sebab? Orang-orang yang diciptakan untuk menjadi guru tidak diurus oleh orang yang sadar bahwa masyarakatnya telah sakit. Oke. Nah, ini masalah Pak. Iya. Jadi oleh sebab itu, selain daripada diciptakan fakultas, ada kan? Fakultas Public Health, kesehatan masyarakat. Iya. Public Health. Ya. Sebenarnya itu dibuat karena ada masalah. Masalah kesehatan masyarakat. Ya, sebenarnya. Tapi apakah itu telah berfungsi untuk bangsa Indonesia? Kan biarlah mereka menjawab. Iya. Orang-orang kesehatan masyarakat itu. Rektor. Oke. Tapi kadang-kadang yang membuat, yang mengurus pendidik atau calon sarjana, dia tidak sadar Pak, bahwa dia telah lupa untuk mengatur mahasiswanya atau menjadikan mahasiswanya atau menciptakan sarjananya yang paham dengan sumber-sumber kenapa masyarakat sakit. Oke. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu contoh Pak ya, di zaman tahun Perang Kemerdekaan. Iya, oke. Perang kemerdekaan kita dulu. Ya, pemimpin-pemimpin kemerdekaan kan belajarnya di negeri Belanda. Iya, banyak belajar di sana, betul. Nah, orang Belanda mendidik rakyatnya bebas dari sakit masyarakat. Sehingga mahasiswa yang belajar di sana tidak dapat penyakit masyarakat. Akibat terciptalah
pemimpin yang benar-benar pemimpin. Pemimpin yang ingin merdeka, dia betul-betul berjuang untuk kemerdekaan. Lupa dengan urusan pribadi. Iya. Berarti dirinya tidak kena wabah penyakit masyarakat. Contoh yang mudah aja, Pak. Dulu di waktu zaman ada menteri namanya Daud Yusuf, dia mengubah kurikulum sekolah, agama dikurangi di SD. Iya. Mungkin dia itu ahli, Pak. Ahli pencipta penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat, ya. Kalau seandainya di sekolah itu pelajaran agama dikurangi atau dia tiadakan, maka akhlak semua orang-orang yang terdidik akan berbeda dengan ajaran agama. Biasanya kalau ajaran agama kalau orang itu mendapatkan ajaran yang berbeda dengan agama, maka otaknya telah dipenuhi oleh sel-sel yang tidak perlu mengikuti cara-cara normal. Iya. Nah, contohnya, Pak, yang jelas sekarang ini, yang jauh-jauh yang jelas, Kemal Atatürk. Dia telah berhasil menjadikan rakyat Turki waktu itu berpenyakit, masyarakatnya berpenyakit. Nah, iya. Mudah aja bagi dia. Diubahnya semua ajaran agama. Azan diubah dengan bahasa Turki. Akhirnya apa? Terjadilah penyakit masyarakat bangsa Turki waktu itu anti agama. Iya. Nah, itu. Jadi, sebenarnya penyakit masyarakat ini banyak yang tidak disadari. Iya. Karena tidak disadari, tidak ada obatnya. Nah, iya. Ya kan? Iya. Mana ada orang yang kita tidak tahu? Iya, nggak merasa sakit ya. Dia nggak merasa dia mau berobat. Ya, sebenarnya kita telah terjebak oleh penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Contoh, kalau misalnya di negeri kita ini koruptor tidak takut. Iya. Kenapa dia tidak takut? Iya. Karena otaknya sudah penuh dengan penyakit. Iya. Penyakit tidak takut. Tidak takut, iya. Masa tidak takut jadi koruptor? Iya. Karena yang mengurusnya penyakit itu tidak ada. Iya. Coba hakim mengurus penyakit masyarakat perkara koruptor. Iya. Caranya ngurusnya mudah aja. Koruptor itu contoh jalannya dihukum mati. Iya. Atau dimiskinkan. Nah, dimiskinkan, ya. Nah, ada pula orang yang mengatakan, Iya. jangan dimiskinkan. Iya. Kalau dimiskinkan, bagaimana anaknya? Nah, itu dia, ya. Itu kan penyakit. Iya. Kalau dihukum mati, anaknya lebih susah, kan? Lebih susah. Kalau dia tidak berpenyakit, Pak, dia katakan, yang bertanggung jawab dengan anaknya adalah koruptor itu. Iya. Maka menurut normal orang sehat, yang tidak masyarakat sakit, Iya. dia harus dihukum. Harus dihukum. Setimpal, Iya. supaya dia menjadi insaf. Iya, supaya jangan membuat susah anaknya. Ya. Iya. Kalau dia misalnya dia alasannya sakit, masyarakatnya sakit, Iya. masyarakatnya ubah. Iya. Bagaimana mengobati penyakit masyarakat tadi? Ya hukum berat. Iya. Kalau tidak dihukum berat, Iya. berarti orang yang memutuskan tidak dihukum berat, Iya. termasuk menderita sakit masyarakat. Sakit masyarakat. Iya. Ini Pak. Jadi oleh sebab itu, kalau mau kita menjadikan bangsa ini selamat, Iya. ubah cepat dan sadari cepat bahwa masyarakat kita telah sakit. Wah, itu. Ya. Gimana kalau ini dalam organisasi, dalam kabinet atau organisasi pemerintah atau pemerintah biasanya, anak buah itu selalu nurut aja buat laporan asal bapak senang. Ini penyakit atau bukan? Iya Pak, itu penyakit juga. Penyakit juga ya. Ya apa sebab? Karena otaknya telah sakit, Iya. dibuat sel-selnya menjadi patuh tanpa reserve Iya. atau taklid buta. Itu penyakit Pak. Penyakit itu ya. Di Amerika contohnya, di Amerika kan kita di Amerika itu Iya. kan tidak ada orang yang murid mahasiswa tuh ikut-ikutan aja. Nggak ada. Iya. Dia katakan, Pak saya itu. Iya. Si dosen pun tidak marah. Iya. Biasa. Itu. Biasa. Kenapa?
Dia tidak sakit. Iya. Mahasiswa tidak sakit. Iya. Dosen tidak sakit. Iya. Maka dibantah kritik mengkritik normal. Iya. Karena Betul. itu perangai orang tidak sakit. Iya. Kalau perangai orang sakit, dibantah sedikit, tangkap. Tangkap, marah dia. Itu otaknya udah sakit itu. Orang sakit betul. Ya. Ya, kalau orang itu normal, dikritik, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang memberi dia sadar. Iya. Dia telah salah jalan. Dulu aku ingat ada ini penataran P4 zaman Orde Baru itu. Kita dianjurkan jangan nguji dosen, jangan nguji penatar, instruktur. Oh gitu. Iya, kalau nguji instruktur itu dianggap nggak sopan. Itu berarti diberikan Penyakit. Gitu. Ya nggak boleh dia bilang. Ya, puranya nguji instruktur itu nggak boleh dia bilang. Ya, karena yang membuat perintah sakit. Yang mendengar pun akan menderita sakit. Hati-hati. Ya zaman itu bertanya juga harus hati-hati. Itu Pak, itu namanya kita menciptakan penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Bahasa orang putihnya, public health, ininya terganggu. Terganggu kesehatan masyarakat dan berbahaya sekali ini sebenarnya. Ya, kalau ada gitu, nggak ada yang membantah juga. Gimana? Waktu udah perintah begitu, nggak ada yang bertanya. Iya, takut. Semuanya takut kan. Ya, zaman Orde Baru itu siapa yang berani berteriak? Kita peserta penataran itu nanyanya ala kadar aja. Yang penting lulus sertifikat di pegawai negeri kan nggak ada yang berani. Contoh di masyarakat itu Pak ya. Iya. Karena dia tidak sadar. Misalnya dia tidak layak. Iya. Dia tak ngaku. Saya nggak layak, nggak ngaku. Iya. Itu kan penyakit masyarakat. Penyakit, iya. Ngaku aja. Saya Pak jadi menteri, saya nggak layak. Iya. Jadi wakil menteri, saya tidak mungkin. Iya. Jadi saya hanya sebagai pengkritik saja. Iya. Atau sebagai tim ahli saja. Iya. Tahu lah, iya. Dia tahu diri. Jangan mau jabatannya saja. Dia mau karena dia tak layak, itu namanya sakit. Sakit, ya. Orang yang mengatakan tidak membuat keputusan yang menyusahkan orang lain, itu namanya sakit juga. Iya. Misalnya Bapak kantor Bapak sudah hebat, lebih hebat dari hotel. Kemudian kantor Bapak tinggalkan. Bapak pergi sewa ke hotel sebelah. Iya. Itu kan sakit itu. Sakit itu ya. Tidak jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Betul. Itu kan penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu ya. Ya, yang paling bahaya Pak. Orang yang menderita penyakit masyarakat ini yang banyak begini. Dia lagi membuat kebijakan. Dibantaikanlah hasil kebijakannya itu. Membuat orang sakit. Nah, yang kalau sakit 100 orang tidak masalah. Kalau jutaan, puluhan juta. Kalau seluruh bangsa menjadi sakit, contoh tadi, yang memberi keputusan misalnya, ada pemerintah negara lain, mengatur-ngatur dengan cara sombong. Pemerintah negara yang agak lemah, tidak mau membantah, atau ikut cara sombong. Itu sakit. Sakit itu, Yang sehat, dia tahu itu sombong. Saya tidak ikut Anda. Saya akan cari jalan lain untuk selamat dari penindasan Anda. Itu yang tak sakit. Lawan juga. Masa pergi bersujud padanya? Bagaimana supaya diturunkan? Lawan itu. Misalnya kebijakan tarif diturunkan. Jangan jadi sabornya nasi negara lain. Kita negara yang merdeka. Mengemis-ngemis. Kalau orang itu sombong, cari jalan lain. Planet bumi negaranya banyak. Planet bumi untuk manusia, bukan untuk si yang sombong. Betul. Itu sakit Pak. Kenapa mau kita mengemis datang-datang Mengemis-ngemis kan belum tentu dilaksanakan. Iya kan, tipunya kita. Udah capek ke sana. Tetap juga dibuat. Tapi kan ke sana enak Pak, dapat perjalanan. Sakit. Kalau perkara tidak memikirkan rakyat, sakit Pak. Negosiasi ke sana kan lama, dapat uangnya banyak juga perjalanan. Dia mau bernegosiasi, pergi negosiasi, tidak memikirkan efek dari perginya itu, atau harga diri terganggu, sakit.
Ya harus ya, memang harus berani seharusnya negara itu ya. Jangan kita mau tunduk saja namanya negara. Dengan negara-negara yang sombong itu. Ya. Negeri kita ini tidak ada gangguan salju. Iya. Negeri kita ini tidak ada gangguan dingin sehingga rakyat mati. Tidak ada. Iya. Ngapain kita pergi mengemis? Iya, ngemis-ngemis ya, minta diturunkan tarif segala ya. Kalau sekali. Mudah solusinya, Pak. Iya. Kita buat hasil produksi kita lebih hebat dari yang lain. Nah, itu sehingga seluruh rakyat mencari-cari. Iya. Mahal pun dia beli. Betul. Nah, untuk apa mengemis? Iya. Kita mengemis ini karena hasil produksi kita kurang dari orang lain. Kurang lain. Itu masalahnya. Iya, karena banyak menterinya yang sakit. Aduh, itu sakit semua. Iya, banyak orang-orang sakit. Ya, jadi sekarang ini sakit. Ada presiden negara kuat yang sombongnya separuh mati. Iya, termasuk gila sombongnya. Nah, itu Pak. Yeah. Negara lain pergi ke sana, utus 3 menteri. Merunding supaya si sombong tadi menurunkan tarif harga. Iya. Ada apa? Kecuali negeri kita dikutuk. Iya. Kita perlu bantuan listrik. Iya. Kita perlu bantuan selimut. Iya. Rakyat kalau tidak mati. Iya. Kita nggak tahu, Nggak apalah. Tapi negeri kita ini tongkat jadi tanaman. Iya. Masa mengemis? Iya. Nah, tanam tongkat jadi tanaman. Bayar jadi. Memalukan sekali. Memalukan. Iya. Kalau saya, Pak, kalau dia bilang 32%, 100% silakan. Iya. Kita buat hasil produksi. Iya. Go to hell with your tariff. Ya, kita buat hasil produksi. Harus congkak jadi pemimpin bangsa itu. Ya, congkak. Jangan punya harga diri. Punya harga diri. Jangan cengeng-cengeng. Ya, diturunkan orang. Iya. Orang lain sedikit. Kita banyak, peduli amat. Iya. Penting aku buat produksi apa. Iya. Sehingga rakyat tuan memohon-mohon untuk belinya. Nah, itu dia. Iya. Nah, kalau tuan naikkan harga terserah. Pokoknya barang saya pergi ke negeri tuan, dibeli oleh rakyat tuan. Itu namanya pemimpin yang tidak sakit. Nah, itu tidak sakit. Jangan lagi terpedaya oleh penyakit yang dicipta oleh orang lain. Orang lain, iya. Yang dicipta oleh pemimpin gila. Iya, masa kita mengemis-mengemis dengan orang gila. Ya, mengemis itu kepada orang normal, orang baik. Orang gila gitu mau dia. Ya. Ini kalau orang jahat naiknya gila, terus mengemis, tambah gilanya. Iya. Tambah gilanya, Pak. Iya. Mula-mula kita kan dapat 32%. Karena gilanya nambah. Dibantainya 64%. Gimana? Jadi oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin suatu bangsa punya harga diri. Harus punya harga sendiri. Memalukan sekali mengemis-ngemis dengan orang gila. Ya, demikian pemirsa. Saya kira ini pesan bagi kita semua, bangsa itu harus mempunyai kewibawaan, punya harga diri yang kuat. Jangan mengemis negara lain walaupun negara itu besar. Kita harus punya harga diri. Dan ini akan menyembuhkan penyakit masyarakat. Sehingga bangsa ini tidak berpenyakit lagi. Tidak berpenyakit lagi. Karena pemimpin punya harga diri. Punya harga diri. Aku jadi bangsa yang disegani. Betul. Itu. Hei dunia, inilah aku. Begitu. Kalau jadi mahasiswa di luar negeri, orang nanya, Pak, tolong tunjukkan ini. Tuh, bersegani. Iya, betul. Jangan kita pergi bertanya pada bangsa lain. Iya. Waktu di Amerika saya tak mau tanya. Saya tak mau nanya di luar. Kenapa? Kita harus tahu kita harga diri. Betul. Ya, demikian pemirsa. Saya kira ya semoga bermanfaat ya. Kita sadari bersama bahwa penyakit masyarakat ini perlu kita kendalikan, perlu kita mitigasikan, dan kita harapkan pemimpin-pemimpin kita menyadari ini dan tidak menciptakan, bukan saja tidak menciptakan penyakit masyarakat, tapi malah menjadi pemimpin yang menyembuhkan penyakit masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.